Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Ada pertanyaan dari jamaah. Izin bertanya, apabila seseorang anak perempuan berangkat haji bersama ibundanya, karena usia ibundanya sudah sepuh, maka demi keselamatan dan kesehatan, maka dalam melaksanakan ibadah haji dikerjakan yang rukun haji saja. Sementara untuk yang wajib haji diganti dengan membayar jam dan yang sunnah ditinggalkan. Dalam benak hati anak ini ada keraguan, karena haji kemungkinan hanya bisa dikerjakan sekali seumur hidup dan secara fisik ia masih sehat dan kuat. Ada keinginan menjalankan ibadah haji seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, tapi karena keadaan mendampingi ibundanya maka tidak memungkinkan. Apa ada solusi bagaimana si anak bisa menjalankan rukun wajib dan sunnah haji seperti tarwiyah dan ibundanya tetap dalam pengawasan, atau anak tetap mendampingi ibundanya hanya menjalankan rukun haji saja? Matur nuwun. Pokok bapak-bapak mungkin ada pengalaman atau wawasan yang bisa disampaikan kepada jamaah khususnya yang bertanya tadi. Monggo. Baik, dari saya dulu. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan salah satu jamaah, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali, real, dan mungkin juga akan dialami oleh beberapa jemaah lain. Dan tidak untuk kemungkinan bukan hanya di tempat yang menanyakan, tapi juga bisa di kota kabupaten lain. Begini, saya akan menceritakan pengalaman ketika saya pribadi melaksanakan ibadah haji, yaitu tahun 2024. Tahun 2024 yang saat itu memang istitoah itu dimulai diberlakukan. Jadi istitoah dulu, baru pelunasan. Nah, salah satu jemaah di tempat kami itu adalah jemaah perempuan. Jemaah perempuan usianya kurang lebih 100 tahun ketika berangkat, karena beliau kepundut oleh Gusti Allah kemarin itu 1 bulan yang lalu. Ternyata di data kependudukannya itu usianya 100 lebih. Nah, sehingga kami asumsikan itu adalah ketika berangkat adalah usianya 100. Itu data yang perlu saya sampaikan untuk menguatkan pada yang bertanya. Kemudian data yang kedua, beliau berangkat, namanya Ibunda Safiyyah, Mbak Safiyyah kalau saya manggil, tanpa pendamping. Artinya dia berangkat sendiri. Gitu nggih. Nah, setelah prosesi pemberangkatan, karena kami kebetulan gelombang pertama, ya seperti biasanya kalau gelombang pertama sampailah ke Madinah. Alhamdulillah di Madinah terlaksana dengan baik, semuanya terlaksana dengan baik. Dan yang membantu itu, yang mendampingi itu malah teman-teman kami sendiri begitu. Sampai yang mendampingi itu antara yang pertama, yang si A dan si B yang mendampingi itu saling iri-irian untuk mendampingi begitu. Untuk mendampingi, mana rebutan maksudnya. Irian dalam hal ini irian yang baik, yang rebutan untuk mendampingi. Nah, setelah itu kami teruskan dan sampai ke Mekah. Alhamdulillah, ketika di Mekah, karena kami juga alhamdulillah tergabung dalam salah satu KBIU, dan KBIU kami kebetulan alhamdulillah kepada Allah semuanya terlaksana apa yang menjadi niat awal, yaitu tarwiyah. Ketika tarwiyah, si Mbak Safiyyah juga sama, bisa melaksanakan tarwiyah juga, berangkat bersama-sama kami tanpa pendamping. Dan kami juga direstui oleh petugas haji untuk melaksanakan tarwiyah. Ya, jadi sempurna. Setelah tarwiyah,
itu kami melaksanakan wukuf. Sama begitu juga. Alhamdulillah terlaksana dengan baik tanpa pendamping. Siapa yang mendampingi adalah rekan-rekan kami semuanya. Sekali rebutan untuk mendampingi beliau. Nah, sampailah pada ketika itu adalah di Arafah. Nah, ketika di Arafah sempurna sama-sama dengan kami. Nah, tapi ketika di Musdalifah itu memang ada kebijakan mulai tahun 2024 itu adalah kebijakan murur. Nah, sehingga didampingi murur itu berarti dicatat semuanya, kemudian oleh petugas sampai berangkat duluan sampai di Mina itu tetap dengan pendampingan oleh siapa? Oleh petugas dari kesehatan. Sehingga walaupun tanpa pendamping itu alhamdulillah terlaksana dengan baik. Kemudian termasuk jumroh juga siapa? Rebutan lagi. Ada jemaah kami itu adalah kebetulan alhamdulillah qadarullah memang masih muda-muda, kami pesankan sebagai suatu kebersamaan. Kita pesankan kepada yang muda-muda itu untuk membantu dorong kursi rodanya Mbak Safia. Jadi rebutan. Alhamdulillah tanpa pendamping semuanya bisa terlaksana dengan baik. Itu kira-kira cerita sederhana dari kami pengalaman di tahun 2024. Jadi optimislah kepada yang bertanya bahwa haji itu adalah banyak peluang-peluang pahala dari teman-teman yang berangkat itu untuk dimanfaatkan, sehingga mudah-mudahan panjenengan yang bertanya sebagai anak pendamping bisa melaksanakan dengan sempurna juga. Matur nuwun, monggo bisa dengan yang lainnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Berikutnya mungkin Pak Udin bisa menyampaikan pengalamannya dan wawasannya bahwa khususnya tentang tanazul. Karena tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Taufik bahwa Bu Safiyah yang usia 11 tahun itu bisa ikut tarwiyah dan aman. Dan memang kondisinya mungkin justru lansia itu lebih aman untuk tarwiyah karena menginap di Mina yang longgar, yang lengan dan nyaman dibanding harus menginap di Arafah yang harus di satu tenda yang cukup padat. Mungkin justru anaknya itu tidak perlu meninggalkan sunnah tarwiyah, justru malah mengajak ibunya ikut menjalankan sunnah tarwiyah. Dan mungkin Pak Udin bisa menyampaikan tentang sunnah kewajiban mabit di Mina. Monggo Pak Udin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2025 kemarin, sebagaimana kita ketahui, kapasitas tenda di Mina itu sejatinya itu hanya 75% dari kapasitas dari jumlah jamaah yang berangkat. Sehingga ada program pada awalnya, ada program tanazul bagi 25% jamaah Indonesia yang lokasinya berada di Sisa maupun di Rauto. Namun di malam sebelum pemberangkatan puncak haji, jadi sebelum waktu tarwiyah, muncul keputusan dari pemerintah Arab Saudi bahwa kegiatan tanazul secara resmi ditiadakan. Ini konsep awalnya. Nah, orang kita di lapangan pada saat kita kembali dari Arafah. Jadi kalau tarwiyah memang lengang, kemudian kita kembali dari Arafah ke Musdalifah dan Musdalifah ke Mina, ternyata tenda sudah mulai sesaat berdesakan. Namun karena waktu itu kita bisa melakukan melempar jumroh di pagi hari di Ba'da Duha, sekembalinya dari melempar jumroh inilah kapasitas
kapasitas tenda sesungguhnya terlihat. Nah, semua yang kami bisa menyiapkan tempat untuk semua jamaah, dikarenakan 25% jamaah itu tidak mendapatkan tempat atau tidak ada tempat sesungguhnya, karena konsep awalnya akan dilakukan tanasul. Nah, kemudian disinilah nampak bahwa tenda itu tidak cukup. Itu yang menjadi pertimbangan pada akhirnya kami yang muda-muda yang masih kuat pada akhirnya harus tanasul secara mandiri kembali ke hotel. Kenapa? Karena tempat yang di sana kita lebih utamakan bagi yang lansia, yang sakit dan risti. Kenapa demikian? Konsepnya adalah bagi yang lansia risti itu mabit Mina akan bisa lebih optimal dibandingkan harus melakukan tanasul. Sedangkan kegiatan untuk melepas jumroh itu bisa dibatalkan. Sehingga bagi lansia dan istri itu akan lebih aman bila tinggal di Mina bersama dengan pendampingnya. Kemudian bagaimana dengan keinginan untuk melepas jumroh bagi yang lansia dan istri? Kapan mereka akan bisa melakukan itu? Kita berikan kesempatan di tanggal 13 dan di tanggal 12 sore hari. Di saat sebagian besar jamaah yang mengambil nafar awal sudah mulai kembali dan kondisi perjalanan dari Mina ke Jamarat itu sudah mulai lengah. Nah, di sini kita bisa bergantian mendorong jamaah lansia dan istri untuk bisa menikmati melakukan melempar jumroh secara mandiri, tentunya dengan pengawalan bagi yang muda-muda. Nah, konsep kebersamaan ini memang yang harus ditekankan, kebersamaan, kemanfaatan bagi semua jamaah. Jadi tidak hanya mementingkan bagaimana kita berhaji secara personal, tetapi juga bagaimana berhaji ini juga bisa dinikmati secara bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah juga disampaikan bahwa pada saat akan perjalanan ke Arafah, salah satu jamaah itu juga mengajukan untuk meninggalkan pendampingannya untuk tidak ikut murur. Ternyata dari pihak petugas itu juga mengingatkan bahwa pendamping berangkat tujuan utamanya adalah mendampingi. Kenapa demikian? Karena kuota yang diberikan itu adalah kuota pendamping. Jadi bahwa itu awalnya itu yang harus dikuatkan bahwa beliau harusnya berangkat memang untuk menjaga orang tuanya, untuk menjaga yang didampingi, sehingga secara haji mereka harus selalu bersama-sama. Nah, tentunya kalau memang teman-temannya itu bisa saling membantu, bisa saling membackup, alhamdulillah akan terjadi kemudahan-kemudahan yang bisa dinikmati bersama. Demikian kan mungkin tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Udin. Sedikit menegaskan ya Pak ya, berarti pada saat itu yang muda-muda itu tanazul tidak mabit di tenda, tapi mereka pulang ke hotel, terus sore atau menjelang malam mereka kembali ke Mina untuk untuk mabit mandiri, begitu Pak Udin? Untuk yang muda-muda. Betul. Jadi yang muda-muda yang kuat kita kembali ke hotel, nanti baca Isya kita berangkat ke Mina untuk mabit. Pada tengah malam, yang sekiranya lebih dari setengah malam kita sudah berada di sana, kita akan kembali ke hotel lagi. Keuntungan yang kedua yang kita dapat adalah kita bisa melakukan jumroh pada Syawal karena tidak mengalami penutupan gerbang. Jadi kita bisa menikmati menjelang zuhur kita berangkat, begitu selesai azan kita bisa langsung melakukan jumroh.
Itu yang kita lakukan kemarin. Terima kasih. Berarti yang kalau kasusnya pertanyaan tadi, berarti si ibu dan anaknya pendamping itu tetap di tenda Mina dengan kondisi tenda Mina lebih longgar karena sebagian besar anak yang kuat dan muda itu justru tidak ada di tenda. Itu kalau tidak. Betul. Kita maksimalkan tempat untuk yang lansia dan yang sakit, yang istri. Dengan pertimbangan agar lansia tidak terlalu banyak bergerak, tetap di tenda, nyaman di tenda dengan pendampingnya masing-masing. Betul. Nah, berarti dari situ si ibu dan anaknya itu bisa menjalankan kewajiban mabit di Mina, sedangkan yang muda-muda siang ke hotel, malamnya mabit mandiri di area Mina, meskipun tidak nemu tenda karena mereka masih muda-muda dan kuat. Itu Pak Udin ya? Iya, betul. Untuk masalah lempar jumroh, berarti si ibu dan anaknya yang berdiam di tenda itu diwakili oleh para jamaah-jamaah muda itu Pak ya? Iya, dibatalkan karena ya berdua itu mengalami kesulitan. Betul. Oke. Dari jawaban Pak Taufik dan Pak Udin, sebenarnya ada dua semangat yang yang dijalankan oleh para jamaah, yaitu semangat keikhlasan dan semangat kebersamaan. Jadi dengan keikhlasan kebersamaan, maka solusi akan didapat. Ada tambahan mungkin dari Pak Saiful? Silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga anak yang bertanya ini dengan ibu selalu mendapatkan hidayah taufiknya, diberi kemudahan dan kekuatan dan melancarkan dalam rangka persiapan menyempurnakan ibadah haji. Titik menurut saya secara pengalaman mungkin jauh berbeda antara 2018 dengan 2024, 25 dan 26 terlebih lagi sekarang. Tapi sebenarnya beberapa jawaban dari setiap tahun yang kami lakukan kendala-kendala itu adalah kembali kepada yang pertama adalah bagaimana pemahaman manasiknya. Dengan pemahaman manasik yang benar, dengan kaidah ilmu yang disampaikan Ustaz, beberapa lagi dengan sharing-sharing dari beberapa angkatan-angkatan itu, insya Allah bisa menggambarkan bagaimana ibadah haji itu dilaksanakan. Yang pertama apa? Niat sudah kita tetapkan tarbiyah. Hamin 2 sudah siap, Hamin 1 sudah siap. Ketika pelaksanaannya tiba-tiba gagal. Kembali ke bagaimana tadi ketika anak tadi merasa bahwa ibadahnya itu kurang kalau dia itu tidak menyempurnakan. Kembali lagi bahwa niat itu jauh lebih utama karena pelaksanaannya. Artinya apa? Niat itu lebih murni. Ketika melaksanakan itu mungkin bisa jadi ada beberapa kendala sehingga atas niatan tadi tidak bisa melaksanakan. Tapi insya Allah niat itu akan mendapatkan fadilah dan keutamaannya ketika menemui kendala-kendala tadi. Artinya pemahaman akan manasik itu jauh lebih utama. Niat, bekal, manasik itu akan membimbing dalam memudahkan ibadah antara ibu dan anak tadi. Jujur aja, saya sharing pengalaman orang ada mbak itu bersama, benar-benar sangat berat hidup berhaji dengan orang itu cukup berat. Yang pertama itu kesabaran, terlebih lagi bagi usia lanjut itu memang benar-benar ujian kesabaran. Terus yang kedua adalah seperti yang tadi anak sampaikan bahwa saya ini kurang, pasti ada rasa-rasa seperti itu. Tapi jika ilmu manasiknya bahwa haji itu nggak hanya sekedar untuk dirinya, tapi berhaji untuk orang lain itu jauh lebih utama. Jadi kembali ke yang tadi saya sampaikan, ada usul fikih itu memang ibadah yang membuat impact-nya jauh lebih banyak dimanfaatkan orang lain itu jauh lebih lebih, apalagi ibadah itu sunnah.
Nah, itu juga bisa menguatkan. Nah, penguatan itu insya Allah didapat dari manasik. Yang pertama. Yang kedua, bahwa haji itu adalah Arafah. Dan ketika di Arafah kita mendapatkan bekal bahwa kita terakhir kembali. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dalam berhaji itu juga jangan lupa bahwa haji itu apa? Mabrur itu apa? Rasul menyampaikan memberi makan dan berbuat baik. Mabrur itu juga tidak hanya didapat daripada manasiknya, daripada aktivitasnya, tapi bagaimana ibadah-ibadah yang lain yang menyertai dalam ibadah haji itu. Kembali lagi, menurut saya, kuatkan niat, pahami manasiknya, dan harapan bahwa haji ini adalah mendapatkan bekal dan filosofi haji. Apa sih Arafah? Apa nilai-nilai Arafah itu? Apakah jumroh? Apa filosofi jumroh? Apa saya dapat bekal dari ibadah ini? Insya Allah itu akan jauh lebih utama mendapatkan bekal dengan keselamatan di dunia dan akhirat. Itu aja yang bisa saya sampaikan karena Pak Taufik, Pak Udin tadi sudah menyampaikan cukup dari pengalaman. Itu aja Pak Pujian. Terima kasih. Jazakallah Pak Saiful. Jadi dari beberapa jawaban tadi ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama bahwa masalah kebersamaan, bahwa si anak itu jangan merasa berat kalau bersama-sama dengan teman-teman yang paham tentang kebersamaan dan ditanggung bersama nanti oleh teman-temannya. Yang kedua bahwa menjalankan sunnah tarwiyah itu justru lebih nyaman bagi lansia. Jadi kemungkinan si anak tidak meninggalkan tarwiyah, tapi justru sebaiknya mengajak ibunya untuk tarwiyah. Dengan cara itu maka solusinya anak tidak perlu meninggalkan tarwiyah, anak tetap bisa menjalankan sunnah. Yang ketiga, masalah tanazul di Mina itu dengan kebersamaan juga maka akan bisa diatur bahwa yang tua-tua dan pendampingnya justru tetap di tenda, tidak meninggalkan mabit, tidak kembali ke hotel. Justru yang muda-muda yang masih kuat itu kembali ke hotel dengan catatan mereka melakukan mabit mandiri kembali ke Mina di malam hari. Jadi yang muda-muda itu harus banyak bergerak ke hampir lempar jumroh, kembali ke hotel, terus malamnya memenuhi mabit di Mina. Sedangkan yang tua dan pendampingnya itu cukup mapan, cukup nyaman, aman di tenda Mina, menjalankan kewajiban mabit di Mina, sedangkan untuk jumrohnya bisa diwakili oleh yang muda-muda tadi. Yang keempat adalah memahami manasik itu sangat penting, karena dengan memahami manasik bisa paham, bisa tenang dalam memilih untuk apa yang harus dijalankan, apa yang tidak, sekaligus niatnya. Kalau niatnya dia sudah niat menjalankan seluruh rangkaian proses haji, tapi kemudian terkendala, karena contohnya mungkin yang terkendala yang susah dihindari adalah mulur di Muzdalifah. Itu yang mungkin susah dihindari oleh di Muzdalifah itu mungkin bisa dihindari oleh ibu dan anaknya. Dari situ mungkin si anak karena sudah niat mabit di Muzdalifah, tapi karena dia harus mendampingi ibunya, dia nggak bisa menjalankan. Dan dari pertanyaan yang saya baca tadi, kemungkinan si anak ini sudah paham untuk rela membayar dam. Hanya saja dia agak gamang karena dia nggak menjalankan benar-benar sesuai yang diajarkan Rasulullah. Tapi karena dia untuk kepentingan ibunya, untuk keamanan ibunya, itu mungkin itu lebih baik dia mendampingi ibunya untuk mulur. Karena memang di Muzdalifah itu agak rawan. Jadi untuk lansia itu sebaiknya memang dipertimbangkan untuk mabit di Muzdalifah. Namun sebenarnya sejak tahun 2025 apalagi sekarang 2026
itu sudah istiqoaannya itu sudah sangat ketat. Itu ada tes namanya activity daily living, jadi kemandirian kehidupan sehari-hari. Di situ tuh bagi yang tidak bisa mandiri, kalau dibantu oke, tapi kalau tidak mandiri, masalah BAB, BAK, terus bergerak dari tempat tidur ke kursi roda itu tidak bisa mandiri, tidak bisa dilakukan sendiri, itu tidak mungkin lulus. Untuk tahun ini, karena tahun ini juga pemerintah Saudi juga mewarning Indonesia agar tidak mengirim jamaah yang terlalu risiko sehingga mengancam jiwanya di Arab Saudi. Jadi dari pertanyaan, kalau membaca pertanyaan dari si anak tadi, kalau ibunya sudah lulus tes istiqoah, berarti kemungkinan besar ibunya itu hanya perlu didampingi, tapi beliau bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan mandiri. Berarti tidak akan merepotkan orang lain, tidak merepotkan anaknya, hanya perlu didampingi. Dan yang paling rawan adalah di Musdalifah. Dan untuk tarwiyah kemungkinan besar justru lebih aman bagi ibunya. Jadi justru kewajiban mabit di Musdalifah yang potensi besar untuk tidak bisa dijalankan oleh anaknya. Itu mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan lagi, mungkin ada yang saya terlewat kesimpulannya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.